pemasangan foto tanpa izin ya di dalam konten terkait dengan klarifikasi atas statement dari Neni Nur Hayati. Perlu kami sampaikan bahwa pemasangan foto itu tanpa izin itu kemudian memicu ya terjadinya doxing yang dialami oleh klien kami, dan itu sangat kontraproduktif dengan upaya kita membangun ruang mengekspresikan pendapat yang kondusif gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang dulur sadayana, apa kabar? Sehat selalu ya. Mudah-mudahan ya kita semua senantiasa diberikan kesehatan Lur ya. Oke, pada video kali ini kita akan mereaksi sebuah video gitu ya dari Mbak itu tuh. Ya Mbak Neni ya. Nah, beliau ini adalah seorang aktivis gitu ya, dan direktur dari DIP ya. DIP itu ya kalian boleh cari sendiri, boleh search sendiri. Nah, jadi kemarin sempat rame gitu ya gara-gara Mbak ini membuat sebuah video ya kan, yang menyinggung semua kepala daerah gitu. Jadi tidak menyebutkan nama satu kepala daerah gitu, tapi memang ada yang dikatakan mengenai tentang pemangkasan anggaran, dan agak-agak disinggung nih buzzer gitu. Gitu. Jadi penggunaan dana media itu percuma dong ada pemangkasan dana media, akan tetapi kalau dipergunakan cuma pengalihan aja gitu untuk membayar buzzer. Nah, kemudian disenggol nih ceritanya gitu sama Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi. Lalu ya kan di post ulang di Instagramnya Diskominfo Jabar, akun resmi gitu, dan di situ ditempel lah foto dari Mbak Neni ini. Nah, beliau nggak terima, kemudian beliau melakukan somasi terhadap Diskominfo Jabar. Nah, sebelumnya kami disclaimer dulu, jika buat dulurku semua ya jangan pernah membuat komentar ya kan, berkomentar terhadap siapapun ya, siapapun, baik itu figur publik ataupun sekedar teman di media sosial, itu dengan menggunakan kata-kata yang kasar ya Lur ya. Nah, jadi jangan pernah mendiskreditkan siapapun, jangan pernah menghina siapapun, dan jangan pernah membuli ya atau menyudutkan siapapun gitu. Jadi berkomentarlah dengan bijak, dan kami selalu mengingatkan dulurku semua tentang hal ini. Jadi kami yakin jika subscriber ya kan dari channel ini sudah mengerti bagaimana cara kita berkomentar yang baik dan benar di media sosial. Karena seperti inilah kejadiannya gitu. Jadi karena di post gitu kan, menurut beliau akhirnya beliau mengalami doxing. Nah, apa sih doxing ya? Doxing itu adalah tindakan ya kan, mengungkapkan informasi pribadi atau sensitif seseorang secara online tanpa izin gitu. Nah, itu berbahaya nggak? Ya berbahaya, cuman tergantung konteks juga gitu. Kalau informasi sensitif itu kan seperti nama asli ya, terus kemudian data pribadi seperti KTP, kartu kredit, nah itu mungkin lebih berbahaya. Cuman kalau untuk data-data yang bersifat publik dan bisa diakses oleh siapapun, ya menurut kami itu tidak termasuk doxing ya menurut kami ya Lur ya. Mohon maaf sebelumnya kalau pernyataan ini salah, karena kami hanya orang bodoh ya Lur ya. Oke, seperti apa video selengkapnya? Yuk kita tonton bersama ya Lur. Pada hari ini kami menyampaikan somasi ya kepada Pemprov Jabar dan juga kepada Dinas Kominfo Pemprov Jabar kaitannya dengan pemasangan foto tanpa izin ya di dalam konten terkait dengan klarifikasi atas statement dari Neni Nur Hayati. Perlu kami sampaikan bahwa pemasangan foto itu tanpa izin itu kemudian memicu ya terjadinya doxing yang dialami oleh klien kami, doxing. Dan itu sangat kontraproduktif dengan upaya kita
membangun ruang mengekspresikan pendapat yang kondusif gitu ya. Yang sangat parah seperti sekarang, brutalnya luar biasa karena ancamannya itu sudah sampai dengan ancaman penyiksaan dan lain sebagainya yang bukan hanya pada permasalahan hate speech gitu ya, kemudian caci maki itu saya udah biasa banget gitu, tapi udah sampai dengan ancaman penyiksaan, apalagi misalnya ancaman nyawa, itu yang menurut saya tidak bisa kemudian saya biarkan juga. Padahal kan kalau kita lihat di akun TikTok saya yang menyebutkan tentang bahaya buzzer untuk demokrasi, itu sama sekali saya tidak menyebutkan spesifik. Saya memang kan sering mengkritik ya pejabat publik lainnya. Selain juga misalnya Kang Deddy Mulyadi ini, saya banyak mengkritik. Saya tidak menyebutkan spesifik seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Ihwan kepada salah satu kepala daerah. Karena yang saya sebutkan adalah siapapun kepala daerah. Jadi tidak ada mention Provinsi Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, atau kemudian nama Kang Deddy Mulyadi itu sendiri. Saya justru kan ini menjadi tanda tanya juga, kenapa kok merasa resah dengan di konten itu sih enggak. Tapi di video-video kan sebelumnya banyak. Apakah kemudian saya sering mengkritik Kang Deddy Mulyadi? Banyak yang mengkritik Kang Deddy gitu. Saya mengkritik beliau dengan kebijakan, karena kebijakan-kebijakannya. Jadi saya mengkritik itu kebijakannya, bukan personalnya Kang Deddy Mulyadi. Saya kalau dengan personalnya tidak ada masalah. Oke. Ya, memang benar juga yang disampaikan oleh Mbak ini, bahasanya tidak menyinggung gitu ya apapun. Dan di sini kita membuat video ini ingin mengulas lah ya reaksi, kita mereaksi sambil sedikit-sedikit lah, tipis-tipis kita mengulas sebenarnya dengan di stitch atau disenggol atau diposting gitu untung atau rugi gitu. Tentu saja by data ya, kita nggak ngomong kosong doang, kita ya ada data. Nah sebenarnya diuntungkan atau dirugikan, karena kan ya setahu kami yang namanya somasi itu ketika kita merasa dirugikan. Nah kalau masalah doxing ya sebenarnya udah nggak aneh lah ya di Indonesia ini, dalam artian selagi itu tidak ada pengancaman yang memang serius gitu, maksudnya pengancaman serius itu ya kayak tadi kan disebutkan penyiksaan. Nah berarti ini penyiksaan bener apa cuman just a comment aja gitu ya kan, tiba ngomong hungkul gitu ya. Sebenarnya apa ya, ya kata kuncinya ada di buzzer itu tadi. Buzzer itu kan ketika menyinggung buzzer gitu, menyinggung buzzer ini banyak ya yang ngefans gitu sama Kang Deddy, yang ngebelain Kang Deddy itu ngerasa tersenggol lah gitu. Nah ditambah lagi ya mungkin ini juga ya jadi apa ya, sedikit polemik lah. Memang kami juga mengakui gitu bahwasanya kualitas warganet di kita itu, netizen di kita itu memang agak sedikit perlu diperbaiki, terutama dalam berkomentar gitu. Nah masih banyak memang yang berkomentar kasar ya, menghina, nyerang kepada fisik. Nah itu nggak boleh lur ya, kami tegaskan sekali lagi. Dan bukan cuma sama Mbak Nen ini, kepada siapapun gitu ya, kepada siapapun. Nah, karena kita kan diajarkan untuk berbicara yang baik. Kebetulan zaman sekarang kan berbicaranya nggak seperti ini gitu lur ya, cukup dengan berkomentar. Nah itu bisa dikategorikan berbicara karena kan keluar dari diri kita. Nah itu benar-benar nggak boleh lah, jangan ya lur. Itu sisi positif sudut pandang yang pertama dari kami. Kemudian yang kedua, apakah somasi ini berlebihan gitu kan? Ya kembali lagi kepada pihak yang bersangkutan. Kalau memang tujuan beliau itu untuk menyelesaikan supaya tidak terjadi doxing, ya belum tentu juga kan gitu kan. Tapi kalau memang tujuannya untuk memberikan semacam respons gitu ya, nah, respons yang sedikit bisa dikatakan formal, ya ini juga nggak jadi masalah karena terkait masalah pribadi beliau. Walaupun menurut kami ketika kita adalah seorang figur publik, kemudian video kita itu diambil gitu ya oleh orang lain ya kan, siapapun itu, terlepas itu seorang gubernur ataupun konten kreator, ya menurut kami itu sah-sah saja selagi itu digunakan untuk sebagai pembanding, untuk sebagai acuan data, acuan fakta sih menurut kami nggak jadi masalah. Akan tetapi ya balik lagi,
Karena kan gini ya, di media sosial itu kan ada pilihan dipublish, video itu boleh dipublish atau di private gitu. Boleh, kalau dipublish berarti kita sudah menyetujui ya videonya akan dikonsumsi oleh siapapun dan diakomodasi oleh siapapun gitu yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Itu resiko lah satu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita memang tidak ingin akun kita ini dipublish, kan ada fitur untuk mengunci profil. Itu berarti kita nggak suka atau kita nggak mau ada orang lain yang tanpa persetujuan kita mengakses informasi tentang kita. Itu akan tetapi ya menurut kami sih itu balik lagi kepada pihak yang bersangkutan gitu kan, dan tidak perlu juga harusnya berlebihan lah gitu sampai menggunakan somasi ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu kebebasan, nah itu hak dari setiap warga negara Indonesia. Nah, kemudian seperti apa sih video yang di-upload ya kan oleh Diskominfo Pemprov Jabar itu, dan yang ada foto beliau nih, sepotong aja Lur ya, karena setelah kami cek dan setelah kejadian ini video itu sudah nggak ada Lur di postingan, tapi ya kami sempat menyelamatkan gitu kan, sempat menyelamatkan sedikit aja ya Lur ya. Nah, sekali lagi kami disclaimer, ini tidak ada tujuan untuk mendiskreditkan siapapun, menyudutkan siapapun. Kita negara demokrasi dan kita di sini hanya mengulas dan mereaksi gitu aja Lur ya, oke? Kita coba play. Anda menemukan silahkan dilaporkan saja ke aparat penegak hukum. Anggarannya terbuka kok, tinggal diambil datanya ada kok. Silahkan aja atau datangi Dinas Informasi Komunikasi. Menanyakan ada nggak anggarannya, pinta tuh buku datanya, ambil. Nah itu Lur videonya Lur. Jadi sepotong aja ya kan, karena setelah kami cek video tersebut udah nggak ada gitu, kemungkinan udah di take down karena permintaan dari Mbak Neni ini gitu. Setelah dilakukan somasi seperti itu, dan ini kan videonya diambil dari TikToknya Kang Deddy Mulyadi ya, Bapak Aing. Itu pun sudah nggak ada gitu. Nah jadi sebenarnya kami malah salut, kalau menurut kami ya, salut terhadap Pemprov Jabar, dalam hal ini Diskominfo Pemprov Jabar dan juga Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur, karena ya kan mengikuti, beliau ini kan paham hukum gitu ya, mengikuti apa yang diinginkan oleh si pemilik foto, dalam hal ini Mbak Neni. Kami menganggap ini sebuah perbuatan yang sangat satria gitu, karena tidak peduli ya kan, tidak peduli itu istilahnya kita itu memiliki kuasa atau tidak, atau kita adalah sebuah instansi yang memiliki wewenang. Karena menurut kami ya, secara value ataupun benefit, sebenarnya yang diuntungkan ini ya jujur aja gitu ya Mbak Neni ini. Kenapa kami bisa bilang gitu? Jadi ini kita lihat ya sedikit bukti ya, sebelum beliau itu memposting sebelum video beliau itu disenggol oleh Kang Deddy ya. Nah, atau sebelum di stitch gitu oleh Diskominfo, itu Lur followersnya ada sekitar 18,6 ribu ya, berarti 18.600 followers dan 0 like. Ya mohon maaf kalau data ini salah gitu kan, cuman ini yang kami dapat, entah ada error dari TikToknya atau bagaimana, tapi silakan dikonfirmasi oleh dulur semua. Nah, setelah video beliau rame gitu, itu tuh naik Lur gitu. Tadinya 18,6K menjadi 18,7K. Nah, itu dengan likes-nya itu 144.900. Ya, ini mohon maaf sekali lagi, data ini kami perlihatkan gitu kan untuk sebagai acuan aja gitu, perbandingan gitu ya. Nah, itu Kang dari TikTok kan Kang, ini kan dari IG. Oke, sama di IG juga kita lihat nih ya. Nah, kalau di IG tuh gini, yang men-stitch itu kan Diskominfo Jabar Lur. Itu followersnya 62,1 ribu ya, berarti 62.100. Nah, followers dari Mbak Neni ini itu hanya 10.000, berarti kan hampir 5 kali lipat. Nah, kita namanya bermedia sosial itu kan yang dicari ya, pasti subscriber, followersnya itu udah bukan menjadi rahasia umum lah.
bahwasanya kita bermedia sosial itu yang mau kita cari ya jam tayang, view, kemudian paling utama itu ya subscriber atau followers. Nah, kalau menurut hemat kami, ya ini kami berhak untuk berpendapat dong gitu ya. Nah ini sekedar ya sudut pandang kami lah gitu ya sebagai orang bodoh. Jadi ini kan sebenarnya menguntungkan gitu. Kami aja pengen banget disetits gitu sama Diskominfo ya kan. Atau sama wah Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi. Waduh bangga banget gitu loh. Nah, terlepas ini masalah pro dan kontra, akan tetapi kita mengingat esensi gitu ya. Ya esensi lah gitu. Dari kejadian ini adalah meningkatnya view beliau. Dan gitu kan di situ kan di profil beliau kan disebutkan ya di TikToknya itu Direktur Democracy and Election Improvement Partnership gitu atau DIP. Itu websitenya juga naik lur gitu. Naik gitu. Jadi sekitar 61,54% kalau nggak salah. Ya segitu. Nah jadi kan impactnya bagus, yang tadinya orang nggak tahu beliau siapa akhirnya jadi tahu gitu ya. Ini menurut hemat kami, sekali lagi mohon maaf kalau ini belum tepat gitu ya. Nah ini by data semua dan apa ya, kalau bisa dikatakan tujuannya untuk mencari panggung ya bisa jadi bisa enggak ya. Ya bisa jadi bisa enggak, akan tetapi ini sih sah-sah saja gitu, sah-sah saja. Maksudnya sebuah hal yang umum lah dalam bermedia sosial karena impact dari kegiatan itu kan tidak merugikan. Nah akan tetapi ya ketika terjadinya doxing, nah ini yang jadi masalah lur gitu. Jadi makanya kami selalu mengingatkan ya, jangan pernah mendiskreditkan siapapun, menyudutkan walaupun kita berbeda pendapat, walaupun kita tidak satu visi, tidak satu misi. Nah, ketika ada sebuah narasi yang bersifat naratif, kita juga harus membalasnya dengan narasi juga gitu. Nah, jadi jangan pernah kita itu lur membalasnya dengan kata-kata kebencian. Itu nggak boleh. Mau itu dari sisi agama, mau dari sisi hukum itu nggak diperkenankan ya lur ya. Nah jadi kami berharap lur semua itu bijak lah gitu dalam bermedia sosial gitu ya lur ya. Oke, nah terus kemudian ya ini kita nggak panjang-panjang aja, hanya update gitu kan bentuk pertanggungjawaban gitu dari kami sebagai konten kreator yang kami ini sangat mendukung program-program dari Kang Deddy Mulyadi. Kita memiliki kewajiban untuk mengupdate informasi terbaru. Dan informasi terbaru nah, dengan rasa tanggung jawab yang sangat besar ketika terjadi somasi ini. Nah dari setelah kami cek, mohon maaf juga ini kalau memang ini belum tepat, dulur juga boleh silakan cek di TikToknya Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi, itu video yang menyenggol beliau ini udah nggak ada. Begitupun di Diskominfo. Nah ini adalah bentuk sebuah pertanggungjawaban dan sikap satria gitu ya dari Pemprov ya, dalam hal ini Diskominfo dan juga Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi. Ya ini patut kita apresiasi lur ya. Nah sebenarnya apa sih pemicu hal-hal ini gitu ya, kok jadi rame? Yang kita ketahui bahwasanya Mbak Neni ini kan adalah termasuk orang yang aktif di media gitu ya. Dan berita ini pun langsung banyak banget media-media yang membuat berita ya tentang mewartakan hal ini gitu. Nah sebenarnya itu tuh dipicu karena ada statement ataupun kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi tentang pemotongan anggaran dana media. Nah sekali lagi kami di sini ingin menjelaskan gitu kan dengan kapasitas kami dan kelebihan serta kekurangan kami mohon maaf sebelumnya karena kami hanyalah orang bodoh. Jadi itu tuh dilakukan kan anggaran tuh kan setiap tahun berubah. Nah untuk tahun ini ya mohon maaf perubahan anggaran untuk media itu dikurangi gitu ya kan. Nah, dari 50 miliar cuman jadi tinggal 3 miliar ya, jauh banget memang, sangat signifikan. Ya mohon maaf kalau data ini salah, silahkan dikonfirmasi sama dulur semua. Akan tetapi itu tidak untuk dialihkan ke buzzer gitu. Nah mungkin statement itu yang sedikit menjadi problem gitu ya. Nah, karena ya namanya orang tidak merasa gitu kan, itu kan sebuah ya disebut
tuduhan nggak bisa juga karena Mbak Deni ini mengatakan tanpa menyebutkan inisial gitu, tanpa menyebutkan nama ataupun instansi. Dia secara generik, secara general menyebutkan keseluruhan kepala daerah gitu ya Lur ya. Nah, ya walaupun sebenarnya kan Kang Deddy termasuk salah satu kepala daerah gitu. Ya wajar juga beliau merasa tersenggol gitu ya Lur. Nah, kemudian ya kan, kita kan sebagai orang media harusnya bisa memahami hal ini secara luas. Dan inilah kebanyakan memang kalau kami melihat banyak sekali pihak-pihak yang merasa tersenggol, tersinggung, terzolimi atas kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Masalahnya kebijakan itu hanya dilihat dari satu sisi saja gitu. Tidak dilihat secara proporsional, tidak dilihat secara kontekstual gitu Lur. Padahal sebenarnya yang dimaksud oleh Kang Deddy ini itu kan untuk tahun ini aja. Beliau nggak ngomong selamanya gitu. Karena kan setiap tahun anggaran itu berubah. Untuk anggaran di tahun 2026 itu kan nanti ditentukan di tahun 2025. Nah justru ini kayak semacam nunjukin apa ya, mohon maaf gitu, borok sendiri gitu. Kan kayak kejadian di Karawang, pemboikotan berita tentang KDM. Kemudian di mana lagi tuh ya banyak lah gitu ya, masang spanduk. Justru gini loh ya sebenarnya. Ini sudut pandang kami orang bodoh aja. Jadi maksud Kang Deddy, ayolah kita bareng-bareng. Kang Deddy kan followers tuh udah banyak banget. Bahkan dari beberapa situs berita, website berita itu malah di bawah Kang Deddy gitu loh. Nah kemudian kalau kami melihat kan gini nih, ini seolah-olah gitu ya, Kang Deddy itu lagi nyerokin ikan di empang. Maksudnya gini, empang itu seperti ya Facebook, seperti YouTube, seperti IG ya kan, TikTok. Kan ini kan platform yang memang digunakan oleh siapapun termasuk awak media untuk meng-up berita mereka di luar website resmi gitu ya, bener nggak? Ya bahkan menurut kami orang itu akan lebih tahu sebuah website berita, sebuah media berita yang memberitakan sebuah berita itu melalui YouTube menurut kami. Nah Kang Deddy pun sama, bermainnya di YouTube. Jadi anggaplah ini sebuah kolam gitu. Nah kolam ini ya kan, YouTube yang berbentuk kolam ini itu ada ikan. Kang Deddy lagi nyerokin ikan gitu loh di situ. Nah orang yang mengatasnamakan media ini di tempat yang sama gitu. Dia megang serok, sama megang serok, ya kan? Tinggal kalau mau nyerok aja gitu ikannya. Tapi dia malah nodong ke Kang Deddy bagi ikannya gitu. Ya ini mohon maaf nih sebelumnya. Ini sudut pandang sederhana kami aja. Maksudnya gini loh, kan ya udahlah gitu. Kita kan sama-sama bermain di media yang sama, media mainstream dalam hal ini YouTube misalnya. Ketika Kang Deddy membuat sebuah bahan gitu kan untuk dibuat konten, ya udah ambil aja gitu. Nanti kita ngambil uangnya dari mana? Dari luar. Nah, ini penting Lur sebenarnya. Karena gini loh. Beda halnya orang yang dia itu dikasih uang, ya kan? Nah, dikasih uang, dia pasti kerjanya ngasal. Mohon maaf nih sebelumnya. Dia kerjanya ngasal gitu. Kenapa kami berani bilang demikian? Karena ketika dikasih nih sama Pemprov Jabar untuk kerja sama media, ya akhirnya itu tidak akan objektif gitu. Nah beda cerita ketika kita ini kita bicara satu sisi dulu ya, belum lagi dari sisi manfaat gitu. Nah belum lagi ketika posisinya ini mereka bisa menyerap AdSense gitu kan, pembayaran lah intinya dari luar. Ini sebenarnya sebuah kecerdasan loh kalau menurut kami. Jadi Kang Deddy itu mengajak kita semua. Nah saya kan lagi naik deh gitu ya, ini bahasa kami gitu. Followersnya banyak, subscribernya banyak. Nah setiap hari kami bikin konten, sok ambil gitu dengan catatan ya kan, kita pergunakan sebagaimana mestinya, sebagaimana kebutuhan kita aja gitu. Jadi apa ya, karena kan kalau kita mengulas tentang Kang Deddy, pasti rame gitu. Ayo kita ambil uang dari luar. Uang dari luar itu bisa kita pergunakan untuk kebutuhan pribadi. Ya mungkin kita mau punya tujuan untuk membeli apa kan, cakep gitu. Maksud Kang Deddy itu kayak gitu. Nah jadi ya di sini kelihatan gitu ya. Ya mohon maaf nih sebelumnya, bukannya kami mendiskreditkan ya. Ini sudut pandang kami aja. Ya ayolah gitu, kita bareng-bareng memajukan media yang ada di kita gitu Lur ya.
Oke Lur, nah kemudian dari sisi manfaat ataupun benefit ya, kan seenggaknya itu kita tuh diminta untuk kalau benar memang kita cinta dengan Jawa Barat gitu kan, di mana notabene masih banyak sekali jalan-jalan yang rusak. Nah Kang Deddy menginginkan kita untuk bersabar gitu sebagai awak media gitu Lur. Sabarlah, ini masih banyak masyarakat yang membutuhkan jalan yang bagus ya kan. Kemudian atensi dalam hal yang sangat fundamental seperti pendidikan, kesehatan, lapangan kerja. Dan kita tahu bahkan beliau sendiri itu membuka ya kan, membuka bahwasannya anggaran Jawa Barat itu sangat terbatas gitu. Nah, di sini kan seolah-olah itu kita diajak gitu ya, diajak untuk berpikir lah gitu, berpikir kalau saya sebagai gubernur gitu Jawa Barat ya kan ingin mengajak kita semua rekan-rekan media ya sabar gitu. Mohon maaf itu ada videonya nanti kami putarkan ya. Mohon maaf pada teman-teman media, saya menurunkan anggaran kerjasama dari 50 menjadi 3 miliar. Mohon maaf. Mohon maaf. Kenapa? Karena ingin anggaran ini saya manfaat. Saya tahu kok dulu juga ada salah satu kelompok media yang menikmati, saya jujur aja, menikmati anggaran Diskominfo dan menikmati anggaran BJB. Saya tahu, Pak, nggak usah disebutkan untuk kelompok mana. Nah itu mohon maaf sebelumnya karena harus memotong sampai ngomong berkali-kali gitu mohon maafnya. Cuman kayaknya nggak didengar gitu. Nah, karena beliau bukan berarti nggak butuh media ya. Beliau itu ya secara nggak langsung menyampaikan ya kan, pertama kan permintaan maaf gitu. Nah kemudian dijelaskan alasannya apa gitu ya. Nah kemudian ingin melihat sampai di mana kita memiliki kesadaran, memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa dengan mengenyampingkan kebutuhan pribadi. Karena kan ada alternatif solusinya gitu. Solusi alternatifnya apa? Ya kita bisa menggunakan platform yang gratis dulu gitu. Untuk membuat bahan berita itu kan hanya membutuhkan riset. Kita bisa mendapatkan informasi dari platform-platform media sosial gitu ya. Jadi itu sih sebenarnya yang diinginkan oleh Kang Deddy. Dan di sana kan kalau memang berita kita berkualitas itu pasti banyak yang follow, banyak yang subscribe. Itu sih menurut kami ya tentang kebijakan Kang Deddy gitu. Jadi ya sudahlah gitu. Kita harap bersabar, toh Kang Deddy ini bukan berarti Kang Deddy itu tidak membutuhkan media. Nah ini sering salah kaprah gitu. Karena kami juga kok heran ya, maksudnya orang-orang media itu kan bermain di literasi gitu, kok nggak paham sih yang dimaksud dengan Kang Deddy Mulyadi gitu ya Lur ya. Ini mohon maaf sebelumnya kalau kami belum tepat gitu pendapatnya ya, kami hanya orang bodoh, cuman kami berusaha untuk membuka sedikit apa ya, celah lah gitu, celah dalam hal berpikir ya. Kita melihat dari kejadian ini, nah, apakah ini ada dampak positif atau negatif, maksudnya dari sisi positif maupun negatif. Dan ternyata ya menurut kami sih lebih banyak positifnya untuk engagement dari akun dari Mbak Neni ini ya. Dalam hal ini kita studi kasusnya Mbak Neni lah gitu ya. Mohon maaf sebelumnya Mbak Neni ya, tidak ada maksud untuk diskriminasi atau apapun. Dan yang disesalkan adalah doxingnya itu Lur ya. Itu kami pun tidak setuju karena doxing ini bisa dikatakan adalah sesuatu yang kalau bahasa beliau brutal gitu ya. Mungkin kan gini ya, setiap orang itu kan beda-beda. Beda-beda. Ketika ada orang yang selalu menanggapi serius gitu kan, ya pasti merasa terganggu. Tapi ada juga orang yang cuek aja gitu kan. Yang ngomong siapa, nggak tahu siapa, bener akun bener apa cuman bot gitu-gitu. Ada juga orang yang cuek-cuek begitu ada. Nah jadi kita pun sebagai pengguna media sosial yang memiliki kapasitas untuk membuat konten ya sesuai dengan niche ataupun skill yang kita punya untuk tetap bertahan di algoritma, itu pun harus bisa menyesuaikan diri. Contoh, ketika Mbak Neni ini memberikan political education gitu ya, pendidikan politik, pemahaman tentang politik yang baik, yang sesuai dengan pendidikan beliau lah gitu ya. Nah, politik itu kan kita tahu basicnya tuh politik itu apa ya? Dikonsumsi oleh masyarakat gitu, nggak bisa kita lepaskan. Jadi
masyarakat dari klasemen manapun, dari golongan manapun, dari strata manapun, itu pasti nyemplung ke situ gitu. Nah, jadi harap maklum aja kalau ada bahasa-bahasa yang memang kurang pantas. Ya bukan berarti kami mendukung ya, maksudnya ini kita lihat dari dua sisi gitu, dari sisi yang menonton dan dari sisi yang membuat kontennya gitu. Nah, yang sisi menonton, dari sisi penonton tadi kita udah sebutkan ya harus ada kesadaran yang lebih baik tentang bagaimana cara berkomentar. Makanya kami tidak pernah lelah untuk selalu disclaimer, untuk selalu memberikan pengingat lah ya gitu, reminder bahwasanya ai komen teh sing bener gitu, sing bijak. Nah, ulah istilahna sadek aing we komen teh gitu, jangan ulah ya gitu lur. Nah, kemudian dari sisi yang membuat konten pun kita juga harus bisa menerima resikonya ketika konten kita ini adalah kontradiktif. Karena gini loh Mbak, ketika kita tahu ya ada sarang lebah gitu. Ini gampangnya aja lah analoginya biar mudah dipersepsikan gitu ya. Ada sarang lebah, kita kelihatan tawonnya tuh banyak gitu, lebahnya banyak di situ. Nah, kita tiba-tiba manjat, seset langsung pung gitu. Kira-kira apa yang terjadi? Diserbu lah. Nah, terus kemudian ketika kita disengat gitu sama lebah itu, kita teriak-teriak, tolong aku disengat lebah ya, padahal dia yang nyamperin gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itulah analogi sederhananya ya. Nah, jadi mudah-mudahan sih ada pelajaran yang bisa kita ambil ya. Kita tetap menuju kedewasaan dalam bermedia sosial, baik itu dari sisi penonton maupun dari sisi yang membuat konten gitu ya, terutama dalam ranah konten-konten yang menyenggol semua kalangan, semua strata gitu. Ya mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada fakta ataupun data yang masih belum tepat. Kami hanyalah orang bodoh yang mencoba untuk melihat sesuatu dari segala macam sudut pandang. Terus kemudian sekali lagi kami ingatkan tidak akan pernah bosan untuk selalu berkomentar yang baik ya lur ya. Yang baik dan bijak. Jangan pernah mendiskreditkan siapapun. Jangan pernah membuli, menghina, apalagi menyudutkan, apalagi membuli. Jangan ya. Nah, jangan, itu nggak boleh kita lakukan terhadap siapapun. Karena ingat aja kalau kita mau berkomentar yang jelek, ingat kira-kira kalau kita digituin sama orang, kita mau nggak? Nah, sesederhana itu. Kalau kita ngerasa gue nggak mau digituin, aing hayang digitukeun, nah, ya jangan gitu ke orang. Ulah gitu ka batur. Oke? Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Kami mohon diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.